Barakallahu fikum. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi. Walaupun belum bisa tatap muka, ya semoga kita semua diberi kesehatan dan senantiasa bersyukur bahwa pagi ini kita masih bisa duduk dengan manis, bisa makan dengan enak. Ya. Semoga syukur kita ini kita wujudkan dengan sholat tepat waktu, ya berzikir. Tadi sudah zikir pagi, sudah berdoa. Masya Allah ya. Itulah Allah sudah memberikan banyak sekali. Walaupun kondisi saat ini masih musibah corona, masih ya kita tetap masih waspada dan selalu berdoa. Ibu selalu ingatkan, siapa tahu doa-doa kalian dikabulkan. Nah, kita bersama-sama berdoa. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan materi kita PAI kali ini, yaitu tentang silaturahmi dan ukhuwah. Sudah kita bahas sebelumnya, silaturahmi adalah hubungan ya, dengan keluarga dan kerabat yang harus dijalin, sedangkan ukhuwah imaniyah adalah hubungan persaudaraan yang dijalin atas dasar keimanan. Sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Menjaga silaturahmi dan ukhuwah. Apa saja ya bagi seorang muslim yang harus kita lakukan untuk bersatunya saudara kita, baik saudara dalam tali ikatan kerabat ataupun sesama mukmin. Yang pertama yaitu caranya mencintai atas dasar iman. Ya, kalau seorang mukmin itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, insya Allah semua akan bersatu, damai, ya, apalagi dalam menegakkan ukhuwah imaniyah, ya, Rasulullah berpesan, wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kata Rasulullah, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya akan berkumpul, ya, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Itulah ya, pesan Rasulullah ya dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmidzi. Jadi seperti itulah orang itu harusnya saling mencintai. Ya. Yaitu dua orang yang mendapat naungannya, yaitu yang saling mencintai karena Allah dan mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, menunaikan hak-hak sesama muslim. Hak-hak sesama muslim itu ada 7, ya, Masya Allah. 1. Mengucapkan salam jika bertemu dengannya. Menghadiri undangannya. Kalau ketemu guru di jalan, ketemu teman di jalan, sama muslim kita disunahkan mengucapkan salam. Ya ayuhan nas, amsus salam. Yang kedua, menghadiri undangannya. Kalau diundang, kita wajib menghadirinya. Tapi kalau tidak diundang, tidak boleh hadir. Yang ketiga, memberi nasihat yang baik kepadanya. Nasihat yang baik, misalnya melihat temannya makan menggunakan tangan kiri, kita sapa, ayo makan dengan tangan kanan. Makan atau minum sambil berdiri, kita ingatkan ya. Ayo kita makan duduk. Karena semuanya ada hikmahnya.
baik dari kesehatan maupun dari segi akhlaknya. Oke. Yang keempat, mendoakan jika dia bersin. Sudah diajarkan di kelas 3 atau kelas 2 ya. Kalau bersin, ucapkan Alhamdulillah. Dan yang mendengarkan mengucapkan Yarhamukallah, laki-laki, atau Yarhamukillah. Yang mendengar lagi, yang bersin tadi, Yahdikumullah yusli balakum. Masya Allah, itulah saling mendoakan secara sesama muslim. Masya Allah, indah sekali ya. Yang kelima, menjenguknya jika ia sakit. Yang keenam, mengantar jenazahnya jika wafat. Inilah ya, Masya Allah, 6 hak sesama muslim yang harus ditunaikan. Dan 3, tadi cara menjaga silaturahmi dan ukhuwah, membantu meringankan kesulitan sesama muslim. Rasulullah berpesan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan beban penderitaannya pada hari kiamat. Masya Allah, Allah itu kalau memberikan kepada kita selalu lebih dari apa yang kita lakukan. Kalau kita baca 1 huruf Al-Quran, Allah memberikannya 10 kebaikan. Kalau terbata-bata, diberi pahala 2. Itu dalam membaca Al-Quran. Dalam hal sedekah, berinfak, kita memberikan 1, Allah lipat gandakan 7, bahkan 100 kali, bahkan lebih lagi. Masya Allah. Allah itu sangat baik kepada hambanya, lebih baik dari orang tuanya terhadap anaknya. Cara menjaga silaturahmi selanjutnya nomor 4 yaitu saling berkirim hadiah atau makanan. Tahadu, tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Tapi hadiahnya jangan biar saya dikasih nilai, saya mau kasih hadiah bu guru loh. Nah, itu yang tidak boleh ya. Dan yang memberi hadiah ataupun yang menerima hadiah tidak boleh dilakukan. Oke. Enggak. Pertama ya, saling cara menjaga silaturahmi dan ukhuwah dalam hal bertetangga. Rasulullah selalu berpesan. Nih bagi ibu-ibu ya, atau kalian membantu uminya, apa pesannya? Idza tabakhta marokoh wa aksir ma'aha. Apabila ya, jika engkau memasak masakan berkuah, ya, fa aksir ma'aha, perbanyaklah airnya. Sumangdur ahla baitin min jiroika. Maka perbanyak kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Tapi bukan berarti kasih kuahnya aja ya. Masya Allah. Inilah ya, sesama tetangga kita sangat-sangat memperhatikan agar terjadi silaturahmi dan ukhuwah. Yaitu dengan memasak sayur yang berkuah, kuahnya diberi yang banyak, terus bagilah dengan tetanggamu.
Cara yang kelima yaitu saling mengunjungi. Nah, dalam hadisnya ya, Ubadah bin As-Samit disebutkan, ya, sungguh aku mencintai orang yang saling mencintai karenaku. Haqqat mahabbati lil matahabina fi waraqat mahabbati lil mutazawirina fi wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fi wa haqqat mahabbati lil mutasaddiqina fi wal mutawasilin. Sungguh aku mencintai orang yang saling mencintai karena aku. Sungguh aku pun mencintai orang yang saling berkunjung karenaku. Sungguh aku mencintai orang yang saling berderma karena aku. Sungguh aku mencintai orang yang saling bersedekah karenaku. Begitu pula dengan orang yang saling menyambung hubungan kekerabatan karena aku. Nah, semuanya karena Allah, ya. Allah akan memberikan kebaikan. Ya. Ada 5 hal tadi ya, saling mengunjungi. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan menjaga silaturahmi dan ukhuwah ada 5. Ya. Sekarang tadi cara menjaganya. Sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hak-hak yang dapat merusak silaturahmi. 1. Membuka aib sesama muslim. Nah, kita dilarang membuka aib dan kekurangan sesama muslim. Misalnya, kita tahu teman kita itu mempunyai kekurangan, tidak boleh diceritakan kepada teman yang lain. Tak bilangin ya, anak ini begini, tidak boleh. Ya. Ya. Yang kedua, mengolok-olok dan mencela. Yang ketiga, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Nah, inilah ya. Ini langsung Allah peringatkan di sini, ya, di dalam surat Al-Hujurat dari ayat 10, 11, nanti dibuka di Al-Qur'annya. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Itu pesan yang pertama dari Allah. Yang kedua, di surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang
dolim. Masya Allah ya. Kita tidak boleh membuka aib sesama muslim, mengolok-olok dan mencela, dan tidak boleh memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Misalnya dia punya cacat fisik, ya, si pincang, nggak boleh. Si hitam, nggak boleh. Si gembrot, nggak boleh. Nah, ini kebiasaan perempuan ya. Yang kelima, tidak boleh ghibah. Yang keenam, tidak boleh namimah. Nah, juga nih di Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Nih ya, ternyata Masya Allah. Allah tahu tentang hambanya sehingga Allah berpesan. Ya, di sini ya, tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah. Ini semuanya akan merusak silaturahmi, merusak ukhuwah, persaudaraan sesama muslim. Sehingga Allah sangat berpesan tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Nanti diulang lagi di rumah, dibaca lagi tentang surat Al-Hujurat, larangan-larangan dalam persaudaraan. 1. Tidak boleh membuka aib sesama muslim. 2. Tidak boleh mengolok-olok dan mencela. 3. Tidak boleh memanggil dengan sebutan yang tidak pantas, tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh ghibah, dan tidak boleh namimah. Bahkan dikatakan ghibah itu seperti makan daging saudaranya. Masya Allah. Nah, tentu kalian merasa jijik, itu kata Allah ya, bukan kata manusia, tapi langsung perintah dari Allah. Masya Allah ya. Semoga kita bisa melaksanakan pesan-pesan dari Allah dan Rasul-Nya tentang menjaga ukhuwah. Oke, kita ulangi tadi. Nah, hari ini kita sudah sampaikan cara menjaga ukhuwah ada 5 hal, yaitu 1. Mencintai atas dasar iman. Yang kedua, menunaikan hak-hak sesama muslim. Yang keempat, saling berkirim hadiah atau makanan. Yang kelima, saling mengunjungi. Sedangkan ya, kita ya, yang dilarang 6 hal. Membuka aib sesama muslim, mengolok-olok dan mencela, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas, berprasangka buruk, ghibah, dan namimah. Masya Allah, apalagi perempuan, ini Allah selalu berpesan untuk kita semua. Untuk tugasnya, biasa evaluasi sebagai latihan kalian kerjakan. Anak yang pintar bukan karena disuruh guru atau disuruh orang tua, tapi ingin tahu dan ingin mengamalkan ilmu dari Allah. Semoga kita diberi kekuatan. Ya, tugas evaluasi dikerjakan halaman 12 sampai 14 semampu kalian. Diselesaikan semua itu sangat hebat. Dan insya Allah minggu depan kita ulangan ya, bab 1 sampai bab 2 hari Rabu ya. Kalau hari Rabu, kalau nggak bisa ya insya Allah hari Jumat, tapi usahakan hari Rabu. Ya, Rabu insya Allah kita ulangan PAI bab 1 bab sampai bab 2 ya. Barakallahu fikum.